Andi. Eh, ini situasi yang sekarang ini si Netanyahu udah untuk menentukan dia mau take over Gaza completely kan. Nah, sekarang ini hari Selasa ini Kongresnya Israel lagi voting. Kalau Kongres approve, udah Netanyahu bakalan maju tak gentar to take over Gaza completely. Jadi udah ngeliat video-video orang sampai tinggal tulang di bawah tanah gitu. Udah dunia udah pada ngamuk. Netanyahu udah mungkin udah bisa bilang sih I told you so, ya kan? Gak apa-apa ini biar Tasya dulu deh. Ini Tasya nih, Tasya udah lama nih nggak nongol nih. Tasya silakan Tasya. Ya, ya, salam Pak Salam salam Tasya. Fauzan, salam semuanya Bapak Ibu. Ya, saya sudah lama ya nggak masuk, mungkin karena kesibukan. Oke, saya langsung ke poinnya saja. Eh, Tadi kan Pak Paul bilang kalau orang Palestina itu dia gemuk-gemuk tapi mereka ya pengangguran ya. Itu sebenarnya mereka ada loh lowongan kerja yang diberikan oleh pemerintah Israel, tapi mereka antara dua hal, memang pemalas, ya karena orang Arab ini kan sifatnya pemalas. Mereka maunya kucuran dari pemerintah terus. Bisa jadi karena mereka gengsi, karena kita tahu dari tahun 2005 itu yang berkuasa itu Hamas, ya kan? Jadi mereka lebih baik jadi kriminal yang mengganggu Israel daripada kerja baik-baik antara dua hal itu. Ah, jadi bisa disimpulkan ya memang sifat orang itu sudah iri dengki, pemalas, mau terima jadi. Itu tidak hanya orang Palestina, umumnya orang Arab seperti itu. Dan mereka itu kalau kita lihat ya, nggak harus pun orang Palestina, karena waktu itu saya juga pernah ke Uni Emirat Arab. Mereka kalau sekali makan itu boros orangnya, boros dan serakah. Tapi sisa makanan itu banyak. Misalkan kayak nasi nasi itulah nasi kebuli atau apa gitu, mandi gitu ya. Itu mereka makan memang pakai tangan dan itu sisanya banyak dan itu nggak tahu dibuang kemana. Jadi yang suka wasting food itu ya orang-orang Arab itu, kalau orang Eropa enggak. Jarang kita tengok mereka wasting food. Kalaupun wasting food sekarang sudah ada bank makanan ya, kalau saya nggak salah itu dibagi-bagi, ada aplikasinya. Kalau di Arab enggak, itu satu. Lalu kalau dibilang orang apa namanya orang Palestina bakal dapat tanah mereka, rasanya nggak mungkin ya. Jadi two state solution karena sudah mengkhianati dari zaman apa namanya perjanjian Oslo itu, mereka bikin intifada satu, intifada dua, lalu sekarang eh, perjanjian lagi waktu itu sama, kalau nggak salah sama Clinton ya, waktu itu eh, Ishak Rabin ya. Nah, itu bikin perjanjian lagi dan dihianati lagi. Akhirnya rasanya tidak mungkin ya, gitu. Lalu yang ketiga, ini yang paling mengerikan bagi saya. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan berita bahwa ada sekitar 20.000 hektar yang akan mau ditempati oleh pengungsi Palestina di Kalimantan dan di Sumatera. Nah, ini saya takutkan akan terjadi kericuhan di kemudian hari. Oleh karena pertama, suku asli dari
Kalimantan khususnya itu sudah tidak dapat tanah. Nah, sudah transmigrasi dari Jawa yang harus mereka tolak sekarang orang Palestina gitu. Jadi ini akan menimbulkan suatu kedepannya ditakutkan kecemburuan sosial, kecemburuan sosial dan akan meningkatkan intoleransi gitu. Itu yang saya takutkan nanti ke depannya. Kecuali disediakan satu pulau isinya mereka sendiri. Karena setahu saya, Pak, kasus di Malaysia itu mereka sudah dikasih fasilitas lengkap ya, bintang 5, mereka masih mengacau. Apalagi lah membaur dengan warga setempat dan dikasih tanah. Wah, makin menjajah nanti. Jangan sampai nanti terjadi, ini maaf ya Pak ya, ditakutkan ada sampit kedua. Nah, itu yang saya takutkan nanti itu. Ya, mungkin itu dulu dari saya ya Pak ya. Terima kasih Pak. Iya. Shalom. Jadi kita masih fokusnya begini ya. Kira-kira apa yang terjadi ya dengan statementnya Netanyahu dan Donald Trump bahwa akan all out untuk menyelesaikan masalah di Gaza. Ya, itu yang perlu kita pikirkan tuh ya sekarang ini ya, yang mau kita diskusikan. Jadi jangan balik ya, jangan balik kemana-mana, tapi kita fokus apa yang akan terjadi. Ya, coba Anda bayangkan apa yang terjadi ya dengan Gaza dan seluruh dunia. Ya, tadi Om Bung Toba sudah ngasih bagus ya. Kata kunci adalah Hamas memberikan sinyal yang salah. Yang tadinya dunia bersimpati kepada Hamas atas kebohongannya ya. Tetapi justru gara-gara footage-nya dua sandera itu marah ya, malu dunia ya. Ini kan ceritanya kan tentang kemunafikan, saudara. Bagaimana kekejaman itu dipertontonkan. Siapa yang kuat dibilang yang kejam. Nah, dengan Hamas mempertunjukkan kedikjayaannya atas sandera ini, justru menimbulkan pertanyaan bagi dunia, ya kan? Nah itu ya, oke kita ke sana. Ini sebelum ke Pak Teddy ini ada Bu Dora dulu, silakan. Sebelum Bu Dora saya masuk sebentar boleh nggak? Boleh, Pak Andi. Ini sebelum meeting. Anyway, Andi. ini situasi yang sekarang ini si Netanyahu udah untuk menentukan dia mau take over Gaza completely kan. Nah, sekarang ini hari Selasa ini kongresnya Israel lagi voting. Kalau kongres approve, udah Netanyahu bakalan maju tak gentar to take over Gaza completely. Jadi udah ngeliat video-video orang sampai tinggal tulang di bawah tanah gitu. Udah dunia udah pada ngamuk. Netanyahu mungkin udah bisa bilang sih I told you so, ya kan? Nah, sekarang balik lagi ke England si Steinmeier ini. Banyak ngoceng si Steinmeier. Ini kan? Kita udah tahu two-state solution itu doesn't work. It never work. Nggak mungkin. Steinmeier itu nggak pernah kurang mempelajari situasi di sana, ya kan? Termasuk juga Perancis. Mereka ini ngomong-ngomong doang, support. Mereka nggak tahu kan? Kenyataannya sekarang, faktanya sekarang ini masih ada 50 hostages yang kurus kering tulang belulang itu di sana yang masih hidup. Mungkin ya masih banyak kan masih hidup, tapi kebanyakan juga udah mati. Jadi pertanyaannya ini, can we trust Islam? Kita ini bisa percaya nggak sama Islam? Islam ini tukang bohong, tukang manipulasi, semua itu udah ajaran dia, udah ajaran dari sono. Jadi dunia itu matanya harus melek. Kalian itu tidak bisa mempercayai apa yang diomongkan dari mulut orang Islam. Itu semua bohong, alias dusta semua, udah. Ya kan? Nah, mereka nggak mengerti. Kalau selama ini berapa puluh tahun di Israel itu, orang-orang Palestina ini pura-pura masuk, baik-baik, bajunya bagus, ceweknya pakai hijab, tapi isinya bom. Ya kan, naik bis, tahu-tahu Allahu Akbar, kabum.
Nah, itu yang dihadapi Israel itu tiap hari. Makanya banyak rakyat yang bekas tentara Israel semua pakai senjata. Kalau kita jalan-jalan di Israel dan di mana aja, mereka bawanya AR-15. Nggak cewek, nggak cowok, bawaannya gitu. Ya kan, biarpun mereka udah jadi preman, mereka selalu bawa senjata. Soalnya apa? Ini penyerangan, penyusupan, penyerangan dari orang-orang Islam ini itu nyata kehidupan dia sehari-hari, ya kan? Jadi Israel ini harus stop ini. Kenapa? Kan udah dikasih kesempatan 2005 itu di Gaza ya keluar semua. Akhirnya mereka menyerang balik kan. Nah si Netanyahu bilang kali ini nggak boleh. Kali ini kita harus hancurkan nih semua. Tikus-tikus di bawah got ini harus dibakar habis semua. Itu otaknya udah rusak. Nah mudah-mudahan ini Kongres Israel hari ini approve inisiatifnya si Netanyahu. Soalnya ini once for all harus maju tak gentar habisin semua. Ya kan? Nah, kalau kita lihat Palestina ini apa sih? Inggris sama Perancis ini kamu mau keluar berapa duit supporting Palestina? Kalau kamu cuma ngomong aja kayak kentut tinggal keluar, duit nggak mau keluar. Di Palestina ini apa? Palestina ini kalau kamu anggap sebagai state, mereka punya income nggak? Mereka ada income nggak yang bisa membiayai hidup rakyatnya? Income mereka itu apa? Apa yang mereka produce? What would they produce? You know, what is their GDP? You know, income-nya dari mana-mana. Kalau Palestina sama Gaza ini kalau nggak dapat bantuan dari negara Barat, duit dari mana? Negara-negara Arab sendiri aja malas bantu kalian, ya kan? Nah, Indonesia ini apalagi Indonesia. Saya dengar ini minggu lalu mereka kirim beras nggak tahu berapa puluh ton ke Palestina. Halo, rakyat itu masih banyak kelaparan. Udah ngirim beras ke Palestina. Munafik sekali Indonesia ini. Kan rakyat sendiri mesti ditolong duluan sebelum nolong orang lain. Itu aja catatan saya hari ini Pak Paul. Jadi balik lagi mudah-mudahan kita mudah-mudahan ada berita before the end of the day kalau Kongres Israel approve jadi Netanyahu bisa bebas maju tak gentar. Itu aja harapan kita. Thank you. Silakan Bu Dora. Ya, sama seperti kata Pak Andi tadi.